Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bunda. Kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan drama yang berjudul Habibie dan Aida. SMA Kristen Dagor. Suatu hari yang cerah di perpustakaan SMA Habibie dan Ainun pertama kali. Habibie, seorang remaja cerdas, sering menghabiskan waktu di sana untuk belajar. Sepanjang hari, Ainun, seorang gadis manis dengan senyum lembut, sedang mencari bahan untuk tugas sekolahnya. Saat pandangan mereka bertemu, dengan keberanian, Ainun mendekati Habibie dan memperkenalkan diri. Hai, kamu orang ya? Ainun, kamu boleh duduk di sini nggak? Tentu saja boleh. Aku duduk di depan loh. Aku selalu datang. Oh ya, aku lagi baca-baca buku tentang teknik. Aku sangat suka dengan orang yang punya semangat belajar tinggi. Kamu tertarik banget ya sama teknik? Ya, aku mempunyai mimpi. Suatu saat nanti, aku ingin membuat pesawat terbang. Oh, itu yang bilang waktu saya. Aku yakin kamu bisa mengerjakan satu hari. Suatu saat nanti, semoga kita bisa mewujudkan mimpi kita masing-masing. Terima kasih ya. Sama-sama Ruki, semoga kita sama-sama Ruki kita bisa saling membantu dan belajar bersama. Apakah kamu boleh? Saya juga aku kesulitan dalam pelajaran fisika. Tentu saja, aku juga bisa belajar banyak dari kamu. Mereka berdua tersenyum, memulai pertemanan yang akan menguatkan mereka dalam perjalanan mencapai titik-titik besar. Kamu pernah berpikir kita ini bisa nggak ya membuat pesawat terbang sendiri? Ruki, kamu pasti punya mimpi yang besar. Asal kita kerja keras dan tekun belajar. Tapi kenapa harus pesawat terbang sih? Karena aku yakin negara Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri dalam hal teknologi. Aku ingin melihat negara kita ini memiliki industri penerbangannya sendiri. Oh, itu ide yang luar biasa ya. Tapi jangan lupa memikirkan dan hal kecil yang harus kita lakukan dari sekarang. Misalnya, apakah kamu sudah mempelajari prinsip dasar aerodinamika? Sudah, Aida. Selama ini aku sudah membaca buku-buku tentang fisika dan teknik mesin. Kadang aku merasa aku 24 jam kurang hanya untuk belajar. Kamu memang luar biasa, Ruki. Tapi kamu jangan keras pada dirimu sendiri. Kita bisa kok belajar bareng. Lagian aku juga kepo untuk tahu lebih dalam tentang fisika aerodinamika. Terima kasih, Aida. Kamu selalu tahu caranya membuat aku merasa jauh lebih baik. Sama-sama Ruki, kita bisa saling membantu dan belajar bersama. Semoga kita bisa mencapai mimpi kita masing-masing. Terima kasih, Aida. Dengan kamu di sini itu, aku semakin yakin. Dan kita bisa menjadi kenyataan. Tidak lama kemudian, teman Habibie, Alif, datang menemui mereka. Cie, Habibie, masih kalian lagi PDKT ya? Ya enggak dong, ya kan aku suka sama Ainun, ya kan temanku. Makanya, mana buktinya? Ya Ainun, kamu tahu gak sih? Kamu itu jelek, hitam seperti gula Jawa. Aku tahu kamu suka bercanda Ruki, tapi aku tahu maksudmu. Meskipun gula Jawa itu bentuknya sederhana, tapi kan rasanya manis pedas selalu dibutuhkan. Terima kasih Ruki. Jangan GR kamu Ainun. Ali, ayo kembali ke kelas. Ayo, Habibie. Ainun, kamu cantik sekali. Kamu belajar sudah begitu lepas ya Ainun. Hah?
Gula pasir. Kamu sudah pulang dari Jerman. Ya ini aku ke Bandung untuk berkenalan. Bukti, Ibu, bagaimana kabarmu Bu? baik-baik. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Bagaimana ya? Saya ingin mendengar cerita saat kamu di Jerman. Kehidupan saya selama di Jerman harus bersungguh-sungguh untuk menggapai impian saya. Walaupun Jerman yang sering diremehkan, tapi saya bisa menggapai cita-cita saya untuk Indonesia. Luar biasa sekali perjuangan Anda. Saya yakin perjuangan itu tidak akan sia-sia dan bermanfaat untuk Indonesia. Setuju Bu, Udi pasti bisa mewujudkan cita-citanya. Saat setelah selesai makan dan bercerita, Habibie mengungkapkan perasaannya kepada Ainun dan ingin menikah muda. Ini apakah kamu ada waktu sebentar? Aku ingin berbicara kamu. Itu ada, Bibi. Memang seperti apa sih? Selama ini aku telah merasa memiliki rasa cinta padamu. Mengapa kamu menikah denganku? Ainun terkejut karena selama ini Ainun juga memiliki rasa cinta kepada Habibie. Aku mau Bibi karena selama ini aku juga memiliki rasa cinta kepadamu. Bagaimana denganmu, Bu? Apakah kamu merestui pernikahan kita? Ya tahu saja, kalian memang sudah cocok jadi pasangan. Saya merestui hubungan kalian. Terima kasih banyak, Bu. Secepatnya saya akan melamar dan menikahi Ainun. Jika begitu, saya pamit terlebih dahulu ya, Bu. Terima kasih sudah memperbolehkan saya pamit ke sini. Ya, sudah saja. Assalamualaikum, Bu. Saya pamit dulu, Ainun. Salam. Ayo, cari terlebih dahulu. Ini sih, Bu. Saya ingin mencari pernikahan. Ainun, di antara kedua cincin ini, mana yang lebih bagus menurut kamu? Dangge Putri. Aku sangat suka yang ini. Ini sangat indah dan sangat sempurna. Kamu benar, Ainun. Cincin ini sempurna, seperti Setia. diri. Habibie, Ainun, kelompok 11 MPLT. Di bangku sekolah, kita pernah bersua, hanya sepintas, tak lama terasa. Kau lembut, aku pemuda penuh cinta. Masa berlalu, jalan kita berbeda. Bertahun kemudian, kita dipertemukan di bawah sinar kasih yang tak disangka. Kau berseri, aku terpana. Ingin ku bawa kau selamanya.
cinta penuh Gantian. Balikin lah. Baru sebentar. dalam ruang kecil. Baru 5 menit. Ini jidatku. Tolong. Kau tetapi jadi wanita. Jidat. Tak pernah muda. Jidat terus diapain? Tidak sabar. Kau temani setiap langkah. Cintamu teguh tanpa bergaul besar. Usaha terakhir sahabat bermain meskipun berlari namun Untuk melanjutkan seminar pembangunan industri. Oh jelas, dan saya akan mengawal dari awal. Khususnya pada industri negara. Oke, kita sedang ambil. Bukan gitu, Bu. Nanti pemerintah tidak memberikan dana sepeser pun. Tidak masalah. Bung, saya beritahukan kepada Anda, seminar pembangunan industri akan tetap berjalan meski tanpa bantuan dari pemerintah sampai saat ini. Rudi, Saya yakin seminar pembangunan ini berjalan dengan lancar. dana saja tidak punya. Bukan dasar kepala. Ani, satu, saya yakin kita bisa menciptakan sesuatu yang besar untuk bangsa ini. Tapi saya ngaku dengan semangatmu. Tapi dengan kondisi ekonomi sekarang, inflasi tinggi dan anggaran yang tidak terbatas. Lalu dari mana kita akan mendapatkan dana untuk proyek besar seperti itu? Saya paham kekhawatiranmu, Ani. Kita memang mengalami ketidakpastian ekonomi, tetapi kita harus berani bermimpi besar. Jika kita menunggu hingga ekonomi stabil, kita tidak akan pernah mulai. Benar ya, tetapi kita juga harus realistis. Masyarakat kita masih berjuang dengan kebenaran. Bagaimana kamu meyakinkan pemerintah dan juga bahwa proyek ini lumayan didukung? Saya yakin, dengan kerja keras dan inovasi, kita bisa mendapatkan dukungan. Kita bisa mulai dari hal yang kecil dan menunjukkan keberhasilan secara bertahap. Tapi bukankah banyak orang yang skeptis? Mereka berpikir bahwa Indonesia tidak mampu bersaing di pasar teknologi tinggi. Lalu bagaimana kamu akan mempertahankan itu, Alidi? Saya tahu banyak orang yang meragukan kita, tetapi perubahan madang itu membutuhkan bukti. Kita perlu menunjukkan bahwa kita dapat menciptakan sebuah produk yang berkualitas tinggi. Kalau begitu, kamu butuh tim yang solid dan komitmen penuh dari semua yang terlibat. Bagaimana rencanamu untuk membangun tim yang kuat? Saya akan mencari orang-orang yang memiliki visi dan semangat yang sama, orang-orang yang tidak mudah menyerah dan siap bekerja keras. Kita juga bisa mencari kolaborasi dengan pihak lain yang bisa mendukung kita dari segi teknologi maupun dari. Baik, Bibi. Kalau kamu yakin, saya akan mendukungmu. Mari kita buktikan bahwa kita bisa. Saya juga akan mendukungmu, Bibi. Terima kasih. Menurut jaringan itu stabil, percaya saya. Saya percaya Anda. Tapi pertanyaan saya adalah, bagaimana cara Anda meyakinkan diri pemimpin? Saya bisa meyakinkan beliau bahwa konstruksi ringan yang saya temukan sesuai dengan kereta api modern. Beri saya kesempatan untuk membuktikan. Baiklah, kalau begitu. Ya, tentu saya percaya. Tapi Habibie, kamu yakin ini akan baik-baik saja? Ya tentu, materialnya pasti bergelombang. Karena sematerialnya tersalurkan ke badan gelombang. Itulah kelebihan dari materi ini. Saya tahu persis. Saya tidak percaya. Terima kasih. Habibie menulis surat
untuk mengurus industri pesawat terbang di Indonesia karena ingin kembali ke Indonesia dan mengabdikan dirinya membuat pesawat terbang untuk Indonesia. Ini mah masih menulis surat penawaran diri supaya aku bisa membuat pesawat. Bukan berhasil ya Pak? Terima kasih ya mas. Iya Mas. Setelah selesai menulis surat, Habibie mengirimkan surat ke kantor pos. Setelah 2 minggu lamanya, Habibie mengambil surat balasan dari Indonesia. Wah, ada balasan surat. Bagaimana Pak? Sudahlah, kan kata Pak Imam bukan menolak, tapi industrinya belum siap menerimamu. Tidak lama kemudian, Ainun merasa kesakitan dan Habibie langsung telepon dokter untuk datang ke Indonesia. Ini, kamu kenapa? Tiba-tiba mataku sakit sekali. Gimana terus dulu ya? Apa akan makan menelpon dokter? Halo dokter, segera kemana dokter? Ainun sedang sakit. Dokter telah tiba di rumah dan segera memeriksa Ainun. Saya sarankan Anda untuk segera operasi karena Ibu Ainun sudah terkena gelombang kemarin. Kamu tidak usah khawatir Habibie. Aku sudah pernah operasi kok. Dan pula ini sama dengan untuk Ayo ma, operasi ovarium itu tidak sama seperti operasi sebelumnya ma. Baik Pak. Aku kan yang belum tahu kamu sudah operasi. Tahu. Tidak salah tidak Bibi, Ainun akan baik-baik saja. Sementara Ainun akan dirawat dengan terlebih dahulu dan akan segera operasi. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Sama-sama, akhirnya Ainun sekarang di rumah sakit. Kebetulan saya kasih bawa Anda. Tidak usah khawatir Pak. Lagi pula ada juga dan dokter yang membantu. Kamu fokus saja pada proyekmu. Kalau begitu maumu, ya Ainun, semoga operasinya berhasil. Aku pergi terlebih dahulu untuk memastikan itu juga. Aku menyayangimu Ainun. Semoga uji tahu berhasil Pak. Terima kasih. Di siang hari yang terik, setelah Habibie memanggil dokter untuk memeriksa Ainun di rumah, Habibie berpamitan kepada Ainun untuk pergi ke kantor dan tak lama kemudian ada yang ingin menemuinya. Pak Bibi, ini ada telepon dari kedutaan Indonesia di Seoul. Mereka bilang ada payung sekolah yang berjalan. Belakang. Halo Bapak. Halo Mimi, saya ingin menemui Anda. Bebas terkait industri pesawat. Nanti silakan bertemu di hotel. Baiklah. Terima kasih. Baik, saya tidak tahu. Kenapa Anda lebih memilih dengan industri di negara lain daripada di negara sendiri? Ya, tetapi kita sudah pernah mengirimkan surat kepada Dunia, di bawah Presiden Soekarno, Indonesia sudah menjadi terbaru. Apa impian Anda? Membuat kereta, membuat mobil, atau membuat pesawat? Semua akan kami buat. Makanya Anda ingin kembali ke Indonesia. cepat. Saya ingin menunjukkan cita-citanya untuk Indonesia. Terima kasih.
meninggalkan proyek gitu Pak. Bukan meninggalkan, tapi Indonesia mengambil bola ini akan yang besar. Ya itu biasa. Kita secepatnya akan kembali ke Indonesia. Sama lagi nih, ya kamu juga wartawan. Kamu tahu gak sih cerita dari Irak ke Kuwait? Apa itu? Jadi ceritanya di Irak, ada pesawat juga sama mereka lewat. Wah, jadi lihat, tebak. Nah, dari situ, tahu lagi tuh pesawat Indonesia lewat. Wah, jadi lihat, tebak. Oke, nanti juga dari sendiri. Mereka tertawa dan ternyata ada Habibie di depan. Baru mau pulang ke dalam pesawat dan kembali kampung. Tidak tahu, semoga saja. Yang mimpi tercapai ya. Ya Pak, itu Pak. Ruby, Terima. tolong telepon kepada si presiden, tanyakan si Bapak ada juga. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Presiden Soeharto datang menemui Habibie untuk memberi apresiasi kepada beliau. Selamat Habibie. Pesawat ini adalah pencapaian yang luar biasa. Pesawat ini juga adalah bukti bahwa bangsa Indonesia dapat berkembang di atas kakinya sendiri. Sekali lagi, semangat Habibie. Teruskanlah perjuanganmu untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih Mas Bapak. Kamu menyempatkan diri untuk hadir melihat penerbangan pesawat ini. Sumpah oleh Wiji Habibie. Terlentang, jatuh, pari, kasar. Ibu Pertiwi, Kemudian angkat pegangan digantikan dong. janji pusaka dan sakti tanah